Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mahfuzun Bone, salah satu peserta latihan dasar CPNS Angkatan 26 yang diselenggarakan oleh KOD LAN RI. Pada saat ini saya akan membahas terkait isu rancangan pemanfaatan aplikasi atau pemanfaatan teknologi informasi dalam mempermudah proses pembelajaran. Dalam hal ini topik yang saya angkat adalah pemanfaatan aplikasi database terkait informasi bahan baku obat dari sumber bahan alam. Dalam bahasan pemanfaatan teknologi, teknologi saat ini sangat berpengaruh pada berbagai bidang. Begitu juga di bidang kesehatan, khususnya informasi bahan baku obat dari bahan alam, berupa bahan segar, kemudian bahan kering atau simplicia, kemudian ekstrak. Baik itu yang berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Permasalahan di sini adalah seringkali pemanfaatan bahan alam sebagai bahan baku obat hanya berfokus pada aktivitas biologi. Padahal ada beberapa parameter yang menjadi tolak ukur, yaitu standar mutu dan senyawa kimia dari bahan baku obat tersebut. Contoh kasus dalam ilmu farmakognosi dikenal dengan standarisasi spesifik dan non-spesifik yang meliputi uji mikroskopis, kemudian uji organoleptis, kemudian uji cemaran logam, kemudian uji cemaran mikroorganisme, uji kadar abu, dan lain sebagainya. Parameter ini sangat dibutuhkan dalam menentukan standar mutu bahan baku obat tersebut, sehingga perlu adanya desain teknologi yang menyediakan informasi bahan baku obat. Di sini, saya coba membuat sebuah alat bantu rancangan aplikasi database informasi bahan baku obat dengan menggabungkan ketiga ilmu, yaitu ilmu farmakologi terkait dengan aktivitas biologi. Kemudian yang kedua adalah ilmu farmakognosi terkait dengan mutu simplicia atau mutu bahan baku obat. Kemudian yang ketiga adalah kimia bahan alam terkait dengan senyawa bioaktif. Nah, berbasis multimedia yang dapat digunakan oleh pengguna, khususnya mahasiswa, untuk penelusuran informasi. Hal yang saya lakukan adalah dimulai dengan merancang, baik itu dari database, kemudian storyboardnya, kemudian struktur navigasi, kemudian flowchartnya, STD, dan user interface. Kemudian saya membuat aplikasi database ini menggunakan pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access sebagai alat bantu database. Dari pemanfaatan ini, saya mencoba untuk akan berbincang-bincang, mewawancarai salah satu narasumber yang di tengah-tengah kita sudah hadir, Bapak Erwin Samsul. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak Erwin ini adalah salah satu dosen Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman di bidang farmakologi. Mungkin Bapak sudah dengar overview yang saya sampaikan, Pak. Yang pertama, Pak, kita tahu bahwa pemanfaatan teknologi informasi sudah sangat berkembang pesat. Kira-kira menurut Bapak, manfaat atau apa yang dirasakan dengan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, baik itu di kampus maupun di penelitian-penelitian yang dijalankan oleh kampus itu sendiri? Oke, baik. Ini kalau saya lihat dari overview-nya tadi itu, ini lebih ke inovatif ya. Jadi kalau kita melihat, mungkin sudah, apalagi di masa pandemi seperti ini, pemanfaatan teknologi informasi itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Contohnya saja dalam perkuliahan daring, kemudian dalam pencarian data, kemudian dalam hal yang lain. Bahkan seperti yang kita lihat juga kayak banyaknya aplikasi-aplikasi jual beli seperti Shopee, mungkin sebut merek ya. Nah, terus yang lain itu berbasis teknologi. Kita hanya melihat lewat media tanpa kita harus melihat langsung barangnya. Dan kita ibaratnya kita sedang melakukan apapun bisa melakukan dua kegiatan sekaligus. Contohnya kayak misalnya saya lagi keluar kota, mungkin sambil di jalan saya bisa ngajar, saya sambil bisa melihat juga mungkin bisa berbelanja secara online ataupun yang lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari manfaatnya, teknologi informasi ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Merangkum dan bisa menyatukan kita.
Jadi yang jauh itu bisa jadi dekat, kemudian kita bisa terhubung secara langsung dengan pemanfaatan teknologi seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua di sini adalah, saya kira Bapak sudah mendengar bagaimana isu rancangan yang saya buat terkait dengan database informasi sumber bahan baku obat. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait isu rancangan yang saya buat? Oke. Jika dilihat dari isu ini, saya sangat apresiasi sekali ya, karena kalau misalnya dilihat ini belum ada data apalagi database nih untuk mahasiswa untuk melihat. Kan kalau selama ini kita hanya mencari satu persatu dari jurnal, dari buku, e-book dan lain sebagainya, itu satu-satu. Kalau ini kan berarti dia menyatukan semua data, baik itu dari data efek tadi ya, saya dengar ada farmakologisnya, kemudian dari efek standar mutu. Apalagi kalau untuk obat ini 3 karakteristiknya penting. Yang pertama itu karakteristik sendiri, obat itu sendiri itu gimana, mutunya itu gimana, berefek atau tidak, dan keamanannya. Nah, baru kita melihat dari identitas. Karakteristik itu kan seperti tadi sudah disebutkan ya dari overview tadi, kalau saya tidak salah dengar, itu kan kita melihat menciptakan suatu bahan baku. Nah, bahan baku itu kalau misalnya kita tidak ada database-nya, itu agak susah dan kita membutuhkan waktu lebih lama lagi. Dengan pemanfaatannya ini berbasis teknologi, kemudian disiapkan dari isu farmakologi ini database-nya, tentu ini akan menyatukan 2 kombinasi dari satu teknologi, dari satu bidang keilmuan, sehingga mahasiswa ataupun sebenarnya bukan hanya mahasiswa Pak, targetnya bisa klien juga, jadi ke dosen juga bisa mencapai melihat data itu lebih cepat waktunya. Apalagi di era sekarang ini kan kita ibarat di rumah saja itu bisa sambil mengakses. Nah, dari aplikasi ini harapannya ini bisa bermanfaat. Mungkin saya pertama yang pakai aplikasi. Amin. Baik Pak. Kemudian yang ketiga, kira-kira yang menjadi saran atau masukan dari Bapak terkait dengan isu rancangan yang saya buat untuk perbaikan ke depannya seperti apa? Jadi kalau untuk saran ya, kalau saya lihat ini memang sudah ibaratnya ini sudah langkahnya itu sudah jauh ya, akseleratif sekali kalau saya lihat, karena kita sudah menggabungkan itu tadi itu tidak mudah, menggabungkan semua data, bahan, literatur itu jadi satu itu tidak mudah. Jadi ya kalau saran saya sih sebaiknya untuk aplikasi ini bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga ke arah dosen-dosen atau tenaga pendidik yang lain. Bahkan kalau sekarang itu bukan hanya dosen, ke masyarakat. Karena masyarakat juga perlu untuk tahu ini, apalagi kan mungkin kayak misalnya tanaman-tanaman yang berpotensi sebagai obat atau mineral ataupun hewan, itu mungkin sering kita temuin, tapi kita nggak tahu nih. Contohnya aja kayak misalnya bawang tiwai nih, kita nggak tahu nih, ternyata sudah ada, tapi kita nggak ngerti cara penggunaannya gimana. Mungkin dengan aplikasi itu, jadi bukan hanya akses buat ke mahasiswa saja, tapi juga mungkin ke dosen dan khalayak ramai. Jadi manfaatnya itu tersebar, dirasakan oleh semua masyarakat. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya dan masukannya terkait dengan tugas saya, yaitu isu rancangan pemanfaatan teknologi ya, di bidang teknologi khususnya untuk proses pembelajaran. Ya. Oke, bersama saya sudah hadir mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mula-Warman dengan adik siapa? Aziza Pak. Oke, Di Aziza tentu sudah sering mendengar istilah teknologi informasi. Menurut Di Aziza, teknologi informasi itu seperti apa? Menurut saya teknologi informasi itu dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Salah satunya itu informasi akademik yang udah berlaku di Fakultas Farmasi ini, Pak. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kan Ade Aziza sudah mendengar bahwa saya rencananya akan membuat database informasi bahan baku obat, informasi bahan baku obat yang nantinya tujuannya nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi obat tersebut. Menurut Ade Aziza, sejauh mana manfaat dari database yang akan saya buat? Menurut saya sebagai mahasiswa tingkat akhir itu sangat bermanfaat sih Pak,
karena dari database itu saya sendiri bisa mencari data-data sumber bahan baku alam yang sudah Bapak buat dari database, jadi lebih mempermudah sebagai mahasiswa tingkat akhir, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Kesimpulan dari isu rancangan pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan informasi bahan baku obat, pada dasarnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pencarian bahan baku obat sangat memudahkan, memudahkan akses baik itu mahasiswa maupun dosen dalam mengakses informasi bahan baku obat. Artinya, dengan memasukkan keyword di kolom penelusuran, maka semua informasi terkait dengan bahan baku obat seluruhnya bisa ditampilkan. Demikian video isu rancangan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi yang saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.